Semoga ini yang terbaik untuk kita. Mungkin ibu-ibu yang punya anak juga sementara studi dimudahkan urusannya. Amin. Ya Robbal Alamin. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang pemanfaatan pekarangan sebagai pemanfaatan pekarangan itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan. Yang pertama mungkin sebagai kebun mini ya, mungkin kita untuk bercocok tanam atau kita untuk menanam apa saja sebenarnya di pekarangan kita bisa kita pergunakan untuk hal-hal seperti ini. Kebun ini kemudian apotik hidup itu bisa ditanam seperti kumis kucing kalau misalnya orang yang untuk obat-obatan ya, kumis kucing, mayana ya, kalau di Gorontalo terkenal begitu. Kemudian selain apotik hidup bisa sebagai tempat wisata. Jadi kan biasa sekarang ya kalau wisata ke taman atau kemana nanti selfie ria. Nah misalnya kalau rumah kita ada kebun atau taman untuk tanaman hias bisa jadi tempat buat selfie meskipun tidak ke tempat wisata atau jalan-jalan yang mahal gitu ya. Kalau tanamannya hias bagus dan menarik nanti bisa jadi daya tarik tersendiri. Kemudian bisa jadi sarana untuk berolahraga. Sarana berolahraga ini nanti misalnya yang punya lahan yang luas atau pekarangan yang besar, nah ini bisa dimanfaatkan. Tapi olahraga dan juga bisa bercocok tanam, jadi sekalian dua-duanya bisa kita manfaatkan ya. Kemudian untuk yang tidak punya ini bagaimana? Yang tidak punya pekarangan atau yang tinggal di perumahan atau yang pekarangannya bahkan tidak ada ya, tidak ada untuk pekarangan. Nah ini jangan khawatir ya, karena banyak alternatif lain, contohnya vertikultur, itu salah satu cara untuk menanam di pekarangan yang atau di lahan yang paling sempit sekalipun bisa metode vertikultur. Nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya terkait vertikultur ini. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu salah satu kebijakan konsumen pangan ya, ini diatur oleh pemerintah. Saya lupa mencantumkan referensinya, tapi di salah satu kebijakan konsumsi pangan itu optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan atau yang disingkat KRPL itu, yaitu kawasan rumah pangan lestari. Jadi diharapkan pekarangan kita itu menjadi lahan atau kawasan rumah pangan lestari gitu, bisa menjadi tempat untuk bercocok tanam atau menghijaukan rumah kita seperti itu. Nah, untuk di Gorontalo sendiri pasti punya bermacam hal atau kendala ya yang akan kita lakukan, atau kendalanya kalau KPR-nya itu diterapkan di Gorontalo, ini banyak ya. Yang pertama itu pelatihan dan kegiatan untuk pertanian itu masih sangat terbatas ya, atau masyarakat sangat kurang untuk mendapatkan ilmu tentang pertanian seperti itu. Kemudian yang kedua, belum memanfaatkan barang-barang bekas seperti apa? Seperti botol bekas, seperti botol bekas itu masih sangat minim. Kemudian yang ketiga adalah belum optimal dalam pengelolaan lahan kosong ya, seperti itu. Lahan kosongnya masih kurang optimal untuk dikembangkan di daerah Gorontalo. Banyak lahan-lahan kosong yang belum termanfaatkan. Kemudian yang keempat, masih banyak yang belum mengembangkan sumber protein hewani. Sementara sumber protein hewani itu bisa dijadikan kompos atau pupuk gitu ya, seperti itu. Yang kelima adalah jenis tanaman kurang bervariasi.
jenis tanaman kurang bervariasi itu karena kurangnya variasinya. Misalnya sayurnya itu-itu saja, kangkung, padahal banyak sekali sayuran yang bisa kita budidayakan di pekarangan kita, seperti itu. Ya. Nah, mungkin nanti setelah kita tahu kendala-kendalanya, kita bisa optimalkan dengan mengurangi, meminimalisir kendala-kendala tersebut. Ya. Nah, untuk jenis-jenis tanaman, ini kita bisa memanfaatkan di pekarangan kita itu ada macam-macam, misalnya sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian tanaman hias. Ini sudah sering dilakukan ya, bahkan di Gorontalo sudah banyak yang gemar untuk bercocok tanam, misalnya sayuran ya. Untuk sayuran sendiri banyak ya, ada selada, ada sawi, pokcoy, tomat, cabai, dan masih banyak lagi ya. Kemudian untuk buah-buahan itu ada melon, ada mentimun, ada semangka, ada pepaya. Nah, buah-buahan ini mungkin masih sangat jarang orang atau penduduk atau masyarakat Gorontalo yang memanfaatkannya ya. Kemudian untuk tanaman hias sendiri itu juga sudah banyak kalau di Gorontalo sendiri ya, tanaman hiasnya mungkin krisan, ada beberapa juga sekarang saya lihat banyak yang sudah mulai memanfaatkan tanaman hias yang bunga tai ayam itu ya. Bunga tai ayam sekarang sudah banyak dikembangkan ya. Kalau di dosen-dosen saya sekarang ini sementara mengembangkan tanaman bunga tai ayam itu ya, namanya saya lupa yang nama aslinya gitu. Ini sementara diadakan mutasi ya, jadi pengembangan tanaman secara mutasi. Pengembangan secara mutasi itu sekarang kan biasanya kita lihat tanaman bunga tai ayam itu yang warnanya orange ya atau kuning. Sekarang itu mungkin bisa jadi ke depannya akan ada bunga tai ayam itu yang warnanya putih, mungkin baunya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi sekarang sementara dikembangkan dengan teknik mutasi. Itu beda lagi pembahasannya, mungkin lebih kompleks ya. Nanti bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk kenapa sih harus sayuran dan buah-buahan? Gitu. Yang pertama adalah kenapa harus sayuran dan buah-buahan? Karena ini lebih praktis ya, di luar. Yang pertama itu penggunaan lahan lebih efisien ya, karena lebih praktis juga. Kemudian yang kedua, hasil buah dan sayuran memiliki kualitas, ya, kualitasnya lebih baik, karena kita tahu juga siapa yang menanam, kita sendiri yang tahu kondisinya. Ya, tidak tercemar pestisida. Nah, karena kita sendiri yang menanam, kita sendiri yang tahu kondisi limbah atau kotoran lainnya, itu kita tidak perlu khawatir kehigienisannya karena kita sendiri yang bercocok tanam. Kemudian tersedia di saat tersedia segar saat diperlukan. Nah, kalau kita sudah butuh atau kita tidak sempat lagi beli dan lain sebagainya, alhamdulillah kalau kita bercocok tanam di rumah kita itu sudah ada, ya. Jadi sudah tersedia di rumah kita, tidak perlu belanja di luar karena sudah tersedia segar di rumah kita. Kemudian harganya relatif murah. Karena apa? Karena kita tidak perlu mengeluarkan ongkos yang besar, apalagi di tengah pandemi saat ini kan tidak bisa berinteraksi di luar atau membatasi ya, bukan tidak boleh tapi membatasi. Jadi ya harganya juga akan lebih relatif mahal karena kita harus bayar jasa pengantaran ya, seperti itu. Kalau kita tidak mau keluar rumah. Kemudian tanaman pekarangan untuk konsumsi rumah tangga. Nah, ini adalah alternatif-alternatif yang bisa ibu-ibu gunakan ya, atau bapak-bapak yang sudah hadir, bisa sebagai alternatif ya. Ini untuk yang tanamannya di polybag, ini bisa menggunakan alternatif seperti ini, ditata dengan sedemikian rupa ya. Kemudian ada bisa dibuat rak-raknya biar rapi ya, biar semakin semangat untuk bercocok tanam kalau lihat tanamannya rapi, begitu. Karena kalau lihat tanamannya suambulati,
jadi pasti tidak suka lagi karena berantakan. Ini juga ada alternatif untuk tanaman hias yang secara vertikultur. Kalau yang tidak punya pekarangan ya, yang tidak punya halaman, ini bisa digunakan untuk vertikultur. Apalagi botol-botol bekas ya. Saat ini pasti masih banyak yang setelah Lebaran masih banyak yang punya botol-botol bekas, bisa dimanfaatkan, tidak perlu dibuang. Gitu. Seperti ini. Kemudian ini yang misalnya pengen pesan, nanti mungkin bisa pesan di tukang gitu, bisa seperti ini. Ya. Kemudian yang untuk yang rumah yang punya pekarangannya ini bisa didesain seperti itu. Ya. Nah, untuk yang tidak punya pekarangan jangan khawatir, semua bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan dengan ini. Dengan ini seperti yang ada yang ditampilkan saat ini ada gambar-gambar, jadi semua wadah bisa digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian ada metode vertikultur yang lainnya lagi. Ini botol-botol bekas juga dapat dimanfaatkan ya untuk yang tidak punya pekarangan, bahkan atau yang punya pekarangan tapi memiliki keindahan yang mau rapi, indah, itu bisa menggunakan itu. Ya, ini juga mungkin ini bisa metode lain ya. Ini bukan hidroponik ya, tapi mungkin medianya hidroponik karena kalau hidroponik dia harus rata ya, seperti itu. Ada lagi alternatif untuk bercocok tanam yang tidak ingin kotor ya, yang tidak mau kotor, yang becek dan lain sebagainya. Ini bisa jadi alternatif dan juga bisa jadi lahan usaha di kemudian hari kalau memang digeluti dengan baik. Ini model bercocok tanam dengan cara kultur jaringan. Dengan cara kultur jaringan ini di mana hanya menggunakan agar ya, medianya itu agar, nanti ditanam di dalam botol, kemudian dia dimasukkan ke dalam freezer ya. Ini adalah media agar, di bawahnya itu agar, jadi bisa diganti, jadi bisa warna-warni. Kalau yang ini dia medianya agar yang putih yang biasa kita gunakan, ibu-ibu gunakan kalau buat agar. Ini jadi medianya agar tapi sudah diberi nutrisi seperti gula, air kelapa, jadi sudah dimasak agarnya dengan segala macam nutrisinya, jadi menghasilkan agar yang padat seperti ini. Nanti kalau warna-warna dia lebih cantik lagi. Jadi ini bisa dijadikan alternatif untuk yang tidak suka bercocok tanam menggunakan media tanam tanah ya, ataupun yang sebagainya. Ini bisa jadi alternatif bagus dan bisa jadi prospek usaha ya, seperti itu. Itu namanya kultur jaringan. Ya. Kemudian di slide selanjutnya ini adalah cara untuk menyemai ya, yang suka rapi, yang suka kebersihan dan suka ya biar bercocok tanamnya menyenangkan, dan kalau mau mengajak anak-anak bisa tetap bersih. Ini seperti ini caranya nanti. Ini namanya tray ya, bak penyemaian. Jadi praktis. Jadi setiap lubangnya bisa langsung dipindahkan ke media tanam itu. Langsung setiap lubang itu dimasukkan ke dalam media tanam polybag atau pot yang mau kita jadikan tempat pemindahan gitu. Jadi disemai terlebih dahulu di media tanam. Nah, kemudian itu di slide selanjutnya adalah 4 cara untuk memanfaatkan lahan sempit untuk pekarangan ya. Yang pertama adalah secara hidroponik. Jadi mungkin ini tidak asing lagi ya, ini sudah sering kita dengar dan banyak sekali saat ini di Gorontalo, kalau yang saya lihat dan banyak yang sering bertanya itu tentang hidroponik ya, medianya, nutrisinya dan lain sebagainya. Ini juga bagus. Ini yang tapi relatif lebih mahal ya dibandingkan dengan bercocok tanam dengan media tanah, karena ini juga menggunakan bahan-bahan yang lumayan mahal gitu, paralon, kemudian nutrisinya dan lain sebagainya. Jadi tapi lebih higienis, lebih sehat gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang pertama hidroponik, kemudian yang kedua adalah tabulam pot. Ini tabulam pot adalah tanam buah dalam pot. Jadi itu singkatan dari tabulam pot. Yang kita lihat di gambar ini adalah tanaman jeruk ya.
Jadi mungkin ini ditanam di pot ya. Jadi dia hanya ukurannya kecil, jadi bisa kita tanam pada pot-pot kecil seperti itu. Jadi, tapi kalau saya lihat saat ini itu banyak yang menggunakan tabulampot, namun di pot-pot yang besar atau di wadah yang lebih besar. Belum pernah saya melihat yang kecil-kecil seperti ini ya. Jadi mungkin bisa dijadikan alternatif buat ibu atau bapak-bapak yang ingin bercocok tanam. Kemudian yang ketiga adalah vertikultur. Nah, ini yang saya katakan tadi yang resah karena tidak ada pekarangan. Nah, ini bisa jadi alternatif ya. Vertikultur itu bisa digunakan untuk ibu-ibu atau yang di rumahnya hanya tidak ada pekarangan sekalipun, ini bisa dijadikan. Jadi tidak ada alasan tidak bercocok tanam karena ini bisa jadi alternatif untuk vertikultur. Nah, ini vertikultur. Kemudian aeroponik. Nah, apa bedanya dengan hidroponik ya? Kalau aeroponik itu menggunakan air, kalau hidroponik itu menggunakan air ya. Kalau aeroponik itu menggunakan udara. Nah, bedanya apa? Dia sama-sama pemberian nutrisi seperti hidroponik, tapi kalau aeroponik itu dia mengapung, akarnya mengapung ya. Mengapung bukan. Menggantung, tidak ada medianya ya. Jadi media atau nutrisinya itu disemprotkan langsung ke akarnya seperti itu. Tapi untuk cara menanam dan lain sebagainya sama dengan cara hidroponik, tapi untuk nutrisinya itu disemprot langsung ke akarnya seperti itu. Nah, ini lebih mahal lagi dari hidroponik ya. Karena kalau dia menggunakan aeroponik, dia harus menyiapkan sprinkle. Kalau dia di wadah yang besar, dia harus menggunakan sprinkle dan itu sprinklenya ada di bawah, nanti disiram secara sprinkle gitu. Jadi tinggal putar udaranya, sprinklenya, nanti sprinklenya yang akan menutrisi akar-akar tersebut. Bu Hasna, sprinkle itu apa ya? Maksudnya dia punya bahasa sprinkle itu sejenis. Jadi kalau kita lihat di taman-taman bunga itu, kalau ada di taman bunga atau di lahan-lahan besar itu, dia sudah tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan siram-siram atau tidak menggunakan apa, tapi dia pakai sprinkle yang muter-muter itu, yang airnya muter-muter itu dia langsung sprinkle. Jadi kalau di dalam dia ada sprinkle di dalam wadah besar, nanti dia sprinklenya yang akan menyirami tanaman aeroponik itu. Nah, ini sama kayak hidroponik. Jadi bisa juga disemprot sendiri, tapi ya harus semprot satu-satu ya tanamannya. Seperti itu. Jadi itu 4. Nah, juga tadi akultur jaringan, tapi itu tidak masuk dalam yang pekarangan, tapi mungkin yang tidak punya pekarangan atau mau bercocok tanam atau mau menjadikan prospek usaha ya, bisa menggunakan media kultur jaringan itu seperti yang ini. Ya, jadi bisa jadi media atau alternatif untuk prospek usaha. Mungkin itu, kalau mungkin ada kesempatan nanti kita bisa tutorial atau singkat ya, sederhana saja untuk cara bercocok tanam atau menyemai ya di media-media semai gitu. Kalau masih ada kesempatan. Ya, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Hasna atas penjelasannya. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Silahkan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait pengantar awal dari Ibu Hasna. Memang bagusnya kita belajar hari ini langsung praktek begitu, biar bisa langsung mempraktikkan apa yang disampaikan. Yang ingin bertanya silahkan angkat tangan dan mute-nya dibuka, mute mic-nya. Silakan, ada?
Ini sebenarnya di grup masih ada, saya lihat di grup masih ada beberapa teman yang belum bergabung mungkin karena masih apa namanya ada kegiatan. Ya, baik, kalau belum ada yang ingin untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini dimasukkan tanah, tapi jika untuk bak penyemaian ini bagusnya tanahnya diayak dulu ya, biar lebih halus seperti itu. Jadi untuk penyemaiannya itu medianya bisa berupa arang sekam yang basah atau yang kering. Kemudian bisa tanah, tapi bagusnya tanah kompos itu yang sudah diayak, jadi dia agak lembut, agak halus ya. Kemudian dimasukkan ke bak-bak penyemaian ini. Kalau yang tidak punya bak penyemaian ya silakan di wadah yang lebih besar seperti loyang atau apa gitu. Botol aqua ya bisa digunakan. Apa saja bisa digunakan. Kemudian ini lubangnya sekitar ada 200 ya, ada 200 lubang penyemaian. Jadi dimasukkan tanah, kemudian tinggal dimasukkan satu persatu ya. Nanti dilubangi sedikit, kemudian benihnya dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Tinggal ditutup lagi tipis-tipis dengan tanah yang sudah diayak tadi atau sisa tanah yang dimasukkan ke dalam tray ini. Jadi disiram sesuai kebutuhan saja gitu ya. Sesuai kebutuhan. Nanti tinggal dimasukkan satu atau dua benih ya. Di sini saya ada beberapa jenis benih ya, jadi mungkin bisa jadi alternatif. Di sini saya punya bayam merah, ada pokcoy ya, ada pokcoy. Kemudian ini ada seledri. Ini seledri itu kalau di Gorontalo balakama ya. Jadi ini bisa dijadikan bisa dimasukkan. Jadi di dalam tray ini bisa dimasukkan macam-macam. Jadi bisa berapa jenis tanaman. Jadi pas kalau sudah punya daun 2 atau 3 helai bisa dipindah ke media tanam yang lebih besar biar mendapatkan nutrisi. Diskusi atau yang lainnya bisa langsung diskusi dengan saya juga bisa nanti lewat Ibu Azri ya. Dan yang kedua adalah memindahkannya ke media tanam ketika usianya ya kurang lebih kalau sudah lupa usianya, pokoknya kalau sudah ada 2 atau 3 helai daun itu sudah bisa dipindah ke media tanam. Ya, media tanamnya bisa polybag, apa saja bisa dijadikan media tanam seperti tampilan-tampilan tadi. Ya, Oke, ya, makasih Bu Hasna. Ini kayaknya ada yang angkat tangan, Ibu Mary Samono Arpa. Disilahkan langsung Bu kalau ada yang ingin di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ibu Hasna. Kebetulan kan saya sekarang lagi di tempat tinggal saya lagi di Makassar. Kebetulan di Makassar ini cuacanya mungkin agak panas dibandingkan Gorontalo. Oh ya. Jadi kan kebetulan saya punya teras yang agak cukup luas. Saya berkeinginan untuk bercocok tanam ya di teras itu karena kebetulan saya tidak suka bunga karena kan kalau bunga kan harus dirawat, disiram, sementara pekerjaan saya tidak memungkinkan saya untuk harus fokus dengan bunga itu. Jadi saya ingin bercocok tanam. Pertanyaan saya, apakah di teras terus di cuaca atau udara yang panas ini di Makassar, kira-kira yang bisa hidup itu kalau saya ingin bercocok tanam itu kira-kira tumbuhan apa atau tanaman apa? Seperti sayur-sayur, karena mungkin sekarang kan lagi corona, jadi saya takut. Makassar kan zona merah, jadi saya berkeinginan untuk bercocok tanam, ingin menanam seledri, balakama, maksudnya yang dipergunakan sehari-hari, biar tidak ke pasar lagi kan. Kira-kira Ibu Hasna bisa memberikan saran buat saya
Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Marisa. Iya, langsung Bu Hasna. Ya, jadi kalau yang di daerah panas, kalau panas mungkin sama ya, kalau Makassar dengan Gorontalo ya tidak beda-beda tipis. Kalau di Gorontalo juga cukup panas. Jadi untuk bercocok tanam itu sebenarnya di daerah panas itu sayur-sayuran itu cukup pas di Gorontalo ataupun di Sulawesi ya khususnya. Itu hanya saat pemindahan dari bak penyemaian ke media tanam itu jangan ditaruh di tempat yang panas dulu seperti itu. Minimal ketika dia sudah kuat, sudah 2 minggu misalnya dari penyemaian pindah ke media tanam kan. Jadi dia jangan taruh di bawah terik matahari. Jadi taruh di tempat yang agak teduh sedikit, baru kalau sudah kuat akar, daunnya sudah banyak, itu baru bisa dipindahkan. Rica juga seperti itu, sayur-sayuran apalagi jangan langsung di bawah terik matahari. Kalau boleh yang ada agak teduh kayak di bawah pohon atau yang ada naungannya seperti itu. Jadi meskipun panas, dia tetap ternutrisi cahayanya seperti itu. Iya, jadi maaf Bu Asna. Kebetulan saya ingin bercocok tanamnya di teras, karena di perumahan saya ini mungkin belum ada pohon di teras ya, karena teras saya cukup luas. Apakah bisa untuk penyemaiannya itu di teras? Bisa disemai di teras, bisa. Tapi tetap harus ada nutrisi matahari. Biasanya kalau misalnya nutrisi mataharinya tidak memenuhi, itu biasanya tanamannya jadi bengkok. Bengkoknya itu mencari arah matahari biasanya. Misalnya kan bukan berarti dia tidak tumbuh bagus, tapi dia mencari, misalkan kalau teras dia atasnya ditutup kan, naungannya memang ternaungi. Kalau misalnya dari depan itu ada matahari atau dari samping kiri atau kanan, nanti tanamannya itu jadi bengkok ke kiri atau ke kanan, ke arah cahaya matahari itu, seperti itu. Jadi bukan karena dia suka miring-miring, karena dia memang mencari mencari media atau mencari cahaya matahari seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya terjadi seperti itu kalau menanam di teras. Kalau untuk tanaman bisa tanaman apa saja, kangkung. Kalau kangkung dia lebih tahan panas ya, kangkung. Kemudian kangkung, bayam seperti itu, pokcoy semuanya juga bisa, tapi perhatikan pencahayaannya, jangan sampai terlalu panas. Kalau tidak kena panas, tidak apa-apa, yang penting asupan cahayanya itu tetap terpenuhi. Ya, baik, terima kasih Bu. Di teras di Bu Mary. Iya, Bu Hasna, menyambung tadi pertanyaan dari Bu Mary, jadi intinya ada cahaya walaupun bukan cahaya matahari. Kalau misalnya kita bantu dengan cahaya lampu begitu, misalnya kayak di teras itu kan ada lampu, apakah itu bisa ya? Tidak ya? Bisa. ya? Nanti tinggal tapi kan kalau malam memang biasanya tumbuhnya tanaman itu di malam hari saat cahaya gelap. Makanya biasanya kalau nyemai itu dia dimasukkan ke ruang gelap. Misalnya kalau misalnya bukan di tray atau di mana saja itu, kalau menyemai itu dibawa atau di yang gelap, yang tidak ada cahaya kalau bisa. Gitu ya. Jadi kalau sudah tumbuh itu untuk menyemai ya. Kalau tumbuh dia harus ada cahaya. Oh gitu. Oke. Tapi kayaknya lebih enak langsung ngambil yang sudah tumbuh ya daripada menyemai. Benar Bu, benar, harus tumbuh. Langsung tumbuh. Kalau masih menyemai, aduh lagi mau jaga-jaga sobat. Iya. Benar. Bu Hasna, saya pernah lihat kalau seperti yang di item tadi yang di botol-botol, belakangan ini ada namanya microgreen. Jadi menanam sayuran tapi taruhnya di dalam rumah. Jadi kalau kayak tadi ada balakama, ada apa itu semuanya sudah taruh di dapur. Nah itu kalau misalnya, saya contoh ya, saya misalnya sudah dapat balakama nih, saya kasih taruh di pot satu-satu. Kalau misalnya daunnya sudah banyak dan sebagainya, itu bisa langsung taruh di dapur saja, tidak usah taruh di luar. Itu mau mati tidak ya? Maksudnya dia tahan hidup tidak begitu, kalau ada di dalam rumah.
Ya, jadi kalau misalnya sebenarnya semua tempat itu bisa untuk bercocok tanam. Mau jadi dapur kan ada juga yang nanam bunga itu ditaruh di ruang tamu ya, di dalam rumah. Sebenarnya bisa ditanam di mana saja, cuman yang penting nutrisinya itu terpenuhi. Misalnya siram berapa hari, 2 kali sehari, pagi sore kalau memang butuh, yang misalnya kalau sudah kering sekali, atau misalnya dia jangan, ya kalau di dalam rumah itu memang lebih ribet karena kalau harus cari tempat yang bisa nutrisi cahaya mataharinya itu terpenuhi. Misalnya jangan taruh sampai di dalam sekali. Kalau misalnya ada jendela, kalau misalnya dapurnya ada jendela, di bawah jendela, jadi bisa tetap ternutrisi dengan cahaya matahari. Gitu. Oh, iya. Karena kan kalau tanaman itu butuh proses fotosintesis itu dari cahaya matahari seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ditaruh di tempat yang tidak ada cahaya matahari, takutnya dia malah mati karena tidak bisa berfotosintesis dengan Ya, baik. yang cahaya matahari itu harus kena cahaya langsung atau misalnya kan kalau kayak kita taruh di dekat jendela begitu kan ada cahaya masuk. Itu bisa jadi namanya cahaya matahari atau bagaimana? Bisa. Jadi cahaya matahari itu tidak mesti cahaya matahari langsung yang Oh gitu. Oke. Berarti di teras itu boleh Ibu Risa kalau seperti bisa ya. Cuman nanti Alhamdulillah bisa di teras. iya, tapi nanti tanamannya ya agak menjolor ke itu yang ada cahayanya, nanti bengkok ke arah situ. Ibu Hasna, sekedar informasi, mungkin di teras saya ini sangat terbuka, jadi cahaya matahari itu full. Oh ya, alhamdulillah. Tapi nanti full. iya. Jadi tapi nanti tanamannya tidak tegak berdirinya, tetap agak bengkok ke arah cahaya matahari karena saya sudah beberapa kali juga gitu ya. nanam di teras itu pasti nanti seperti itu. Tetap agak bengkok sedikit ke arah cahaya matahari karena kan biasa kalau matahari kan pindah, kalau siang ke sebelah sini, sore sebelah sini, jadi begitu. Ya. Soalnya saya pengalaman di sini saya menanam daun pandan, terus ada balakama di polybag di depan rumah itu, di depan pagar itu kan agak luas, tapi hilang. Oh, itu. Entah kenapa hilang. Jadi iya, makanya mau di teras ini kan kebetulan luas, jadi tidak ada apa-apa, mungkin hanya sendal-sendal dengan tempat sendal. Saya memanfaatkan teras yang luas ini, jadi saya ingin bercocok tanam, ingin menanam sayuran, tomat, balakama, rica, begitu. Iya, boleh jadi Bu, biar boleh. tidak lagi ke pasar toh, apalagi Makassar zona merah, Makassar. Jadi saya itu ingin sekali ke depannya kalau ada butuh apa-apa tinggal ambil, tinggal ini. Begitu. Mau tanam bunga gantung di teras tidak apa, tapi memang nutrisinya kan kalau di teras agak panas langsung ke seng kan, jadi mungkin lebih panas, jadi siramnya tiap pagi dan sore biar nutrisi airnya tetap terpenuhi. Gitu. Berarti kalau misalnya itu lampu teras saya ganti dengan yang agak remang-remang ya, biar kalau malam. Iya. Itu nanti kalau misal malam, kalau pagi dia tetap butuh cahaya matahari, kalau malam gelap tidak apa-apa, tidak masalah. Atau kalau misalnya saya tutup pakai kain spray yang sudah tidak terpakai lagi, bagaimana? Bisakah? Siang atau malam, Bu? Malam, yang untuk malam. Oh, tidak apa-apa. Kalau malam biasa saja, yang normal-normalnya saja. Yang daerah gelap itu kalau atau di tempat di bawah kolong meja atau di bawah, pokoknya tidak terlalu kena cahaya lampu. Oh, jadi begini, berarti saya harus punya media untuk menyemainya lagi yang bisa saya pindahkan ya, Bu? Misalnya kalau jadi kan kalau ada tanaman yang saya bawa ke dapur. Iya. Iya, begitu ya, Bu? Iya. Oh, ya. I know. Oke, terima kasih Bu Hasna. Waduh, senang sekali. Alhamdulillah bisa gabung di grup ini. Kebetulan temanya sesuai dengan keinginan saya. Bisa, tinggal Bu, beli yang untuk menyemainya itu ya? Ya, yang gelap itu yang harus di pas penyemaian, bukan pas menanam. Tidak. Jadi kalau menanam memang harus butuh nutrisi matahari ya, Bu. Jadi untuk yang harus rempong-rempong itu di menyemainya dulu ya? Iya.
pas Jadi penyemaian. ya, penyemaian. Jadi untuk media itu kan Ibu Hasna bilang tadi ada 200 ya, 200-an. Jadi kalau pagi Yang media tray-nya, yang seperti itu. ini mungkin kalau di Makassar ada. Iya ada. Saya pernah lihat waktu beli bibitnya, saya lihat ada. Jadi kalau pagi saya taruh di teras atau di depan rumah. Jadi kalau sudah sore atau ke malam saya pindahkan ke dapur, ke tempat yang gelap. Iya, begitu Bu. Iya. Mantap sekali ya. Terima kasih Bu Hasna, Ibu Asriati. Wah, senang sekali Bagi ya. tetangga juga Bu, kalau sudah jadi bibit. Ya, alhamdulillah ya benar. Bisa bagi-bagi tetangga Iya, juga. kalau Mungkin pagi. ada kebetulan ada orang Gorontalo 5 orang di sini di kompleks. Jadi bisa bagi-bagi. Iya, betul. Iya, semoga sukses bercocok tanamnya. Ya, amin. Allah. Ada lagi yang lain? Silahkan pada teman-teman lain ada yang ingin menanyakan langsung kepada Bu Hasna. Jadi kalau misalnya pada saat ini teman-teman yang bergabung dalam kelas ini ada yang belum memulai bercocok tanam, mungkin bisa dengan memulai bercocok tanam dengan menanam bibit ya. Entah bibitnya mungkin bisa kita dapatkan kalau misalnya ini ke toko pertanian yang ada, ke Ibu Hasna juga ada. Kebetulan beliau ini karena punya toko juga namanya Toko Hasana Tani. Jadi mungkin bisa ada sekalian gratis konsultasi ya Bu Hasna ya. Jadi ya, menyediakan juga ada panduannya. Panduan. Kalau di Gorontalo Iya, tapi tidak apa-apa. Ibu Hasna bisa dijapri-japri Bu Merisa nanti kalau ada yang mau ini bisa nanti. Ya Allah, jangan bosan-bosan Ibu Hasna, wah. Saya mau japri. Iya. Jadi nanti Bu Hasna sekarang ada bibit apa yang sudah jadi? Karena saya juga kemarin ada coba semai tapi tidak yakin itu mau jadi. Jadi kalau misalnya itu tidak jadi, saya mau ambil bibit lagi. Mau ambil bibit yang memang sudah jadi begitu. Coba lagi Ibu, coba lagi. Insya Allah. Ya. Saya sekarang koleksinya ada pokcoy, jadi pokcoy. Jadi saya ingin sedikit meluruskan ya. Kan banyak sekarang biasanya orang itu semuanya bilangnya bibit ya. Jadi ada namanya benih sama bibit ya. Kalau bibit itu dia yang sudah hidup. Yang sudah bibit yang dijual hidup itu namanya bibit. Jadi kalau yang benih yang ini namanya benih. Ya, jadi biasanya juga di toko pertanian itu kalau bilang benih mereka suka bingung-bingung begitu. Kalau bilang Bu, bibit, benar. Baru. Jadi kalau ini namanya, kalau masih biji-biji begini namanya benih. Ya, benih. Jadi kalau sudah bibit, yang sudah hidup itu namanya bibit. Jadi itu bedanya bibit sama benih. Gitu. Jadi kalau saya sekarang masih punya koleksi pokcoy, punya bayam, kemudian bayam hijau sama bayam merah, kemudian ada seledri, cabai rawit, tomat, ada kacang panjang, ada masih banyak lagi. Ada caisin, ada timun, banyak. Apa ya caisin? Ibu Hasna, Ibu Asriati bisa bertanya lagi? Bisa silakan. Bisa. Maaf, penasaran ini. Ya. Kalau misalnya kan itu benih kalau sudah mau ditanam di pot, kebetulan saya sudah beli pot-pot, ada sekitar 50 pot-pot yang sedang. Apakah di situ itu bisa tomat, cabai, bisa macam-macam tanaman yang itu, atau harus bagaimana untuk menyiasati? Biasanya kan ada yang tidak bisa dekat dengan tomat, ada yang tidak bisa dekat dengan balakama, ada yang tidak bisa dekat dengan bayam. Kira-kira itu bagaimana, Hasna? Nah, ya. Jadi ini, jadi bukan tidak bisa dekat, itu sebenarnya semua tanaman itu bisa ditanam berdekatan, ya.
tapi itu terkait dengan hama dan penyakit lagi. Jadi kadang-kadang ada hama yang penyakit itu nanti tertular sama tanaman yang lain. Itu khawatirnya kalau misalnya ditanam di yang berdekat-dekatan. Jadi misalnya hama yang ada di tanaman tomat itu bisa menjangkiti tanaman yang di sebelahnya begitu. Jadi bukan tidak bisa, sebenarnya bisa-bisa saja kalau misalnya Ibu Marisa rajin pantau tanamannya, misalnya kalau sudah terlihat ada kontaminasi hama itu dipindahkan. Jadi jangan dekat sama tanaman yang masih sehat seperti itu. Jadi sebenarnya mau ditanam, kalau Ibu punya potnya cuman ada wadahnya besar, mau ditanam berbagai macam tanaman itu bisa-bisa saja, tapi takut hama dan tanamannya, hama penyakitnya itu ini ya, menjangkiti tanaman yang sehat seperti itu. Oh, bukan, maksud saya bukan satu pot itu ada berapa tanaman. Maksudnya misalnya satu pot itu kan bisa ada satu tanaman, mungkin ada beberapa bibitnya di satu pot itu. Kemudian di pot yang satunya lagi tanaman yang lain. Itu maksud saya, bisa, Bu. bisa. Kalau untuk menyemai. Bisa, Bu. Bisa. Oh, iya. Nanti kalau sudah mulai ada daun-daun yang kelihatan bisa dipindahkan ya? Iya, bisa seperti itu, Bu, bisa. Kalau misalnya Ibu dapat tray yang seperti yang saya kasih lihat tadi, bisa itu macam-macam tanaman. Ya. Iya, jadi nanti kalau sudah mulai tumbuh untuk dipindahkan itu misalnya satu pot itu kan agak besar, jadi tanaman yang sama bisa ditaruh berapa bibit, bisa seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya bibit ya, udah disema ya, kalau sudah disema itu sudah jadi bibit, mau dipindah tanam ke media tanam, itu minimal 2 atau 3, Bu, biar nutrisinya tidak kalau ini tidak baku rampas begitu, tidak berebutan nutrisinya. Kalau misalnya banyak itu biasanya nanti tanamannya jadi kerdil. Jadi minimal 2 atau 3. Oke, terima kasih Bu Hasna. Ya Bu, sama-sama. Belum dimute, Bu. Mutenya masih ada. Bu Azri. Masih dimute, Bu. Nanti dinyalakan dulu itunya, Bu Azri. Mungkin Bu Asri ini lagi baca cerita di telepon, tahu. Bu, tidak kedengaran, bisa diulang, Bu Asri. Belum dimute, Bu. Sorry. Silakan Bu Kiki. Bu Kiki, ada yang mau ditanyakan? Ya, sambil menunggu Ibu Kiki, Bu Hasna, saya mau nanya, pohon buah di rumah itu suka ada hama yang warna putih. Itu mau kasih hilang dengan apa? Jadi ada pohon gedi, pohon pepaya, baru tiba-tiba lihat sana DP daun sebanyak sekali warna putih, bersabar lagi. Oh, kalau misalnya hama dan penyakit itu Bu, langsung ini saja Bu, langsung bisa langsung beli pestisidanya di toko-toko pertanian seperti itu. Jadi apa Mbak gitu itu? Tidak apa-apa, nanti bisa aja bilang buat hama buat hama. Bisa langsung dipakai larutan air, nanti dicampur sama pestisidanya, baru langsung disemprot saja, Bu. Tidak, yang putih itu hama kan? Dia ada putih. Iya, hama. Dia bisa kalau hewan, kalau kan dia namanya hama. Kalau penyakit itu kayak misalnya bercak di daunnya itu namanya penyakit. Kalau hama itu hewan, misalnya
belalang, apa, Iya. kutu dan lain sebagainya itu biasa namanya hama. Kalau penyakit dia yang bercak-bercak di daunnya, misalnya kuning-kuning, itu namanya penyakit. Jadi tinggal disemprot aja, Ibu. Siap. Iya, baik. Bu Kiki mau ada ditanyain, moodnya sudah saya buka loh. Ada? Ya, kalau tidak ada lagi yang lain? Kalau tidak bertanya, mungkin kalimat penutup dari Ibu Hasna, silahkan. Ya, jadi mungkin sedikit sharing ya terkait dengan bercocok tanam nanti buat ibu-ibu. Jadi mungkin kalau 1-2 kali misalnya gagal, itu jangan berkecil hati ya. Tetap coba lagi, karena kan ini juga makhluk hidup. Kita bercocok tanam itu kita berinteraksi dengan makhluk hidup. Jadi yang butuh yang sayang, yang butuh juga dirawat. Jadi jangan ditanam itu kita biarkan begitu saja ya. Jadi juga kita sedang berinteraksi dengan makhluk hidup ya, tapi hidup yang lain seperti itu. Jadi tetap harus dirawat, tetap harus dirawat. Kemudian kalau misalnya tanaman kita dimakan atau diserang hama, sakit atau apa, atau hama ya, misalnya hama, atau kalau orang Gorontalo bilang hilang malah tahu ya, itu jangan masalah, itu jangan ragu atau jangan berkecil hati, karena insya Allah ketika kita tanam satu benih dan itu dimanfaatkan oleh orang lain, itu akan mendatangkan pahala kita. Jadi menanam lagi, insya Allah kalau kita sudah rajin menanam dan kita sudah istiqomah menanam, ini juga butuh istiqomah ya. Jadi insya Allah kita akan menuai hasilnya. Kalau kita misalnya istiqomah menanam, bercocok tanam, insya Allah dapat pahala jadi amal jariah juga. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Hasna. Teman-teman sekalian, senang sekali kita akhiri kelas kita hari ini. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Kami ingin sampaikan, kelas keluarga ini akan banyak membahas berbagai topik terkait keluarga, baik itu ada soal seperti bercocok tanam, pengasuhan, dan seterusnya. Silakan kalau teman-teman masih ikut nimbrung bisa netap di grup, cuma nanti mungkin grupnya supaya tidak mengganggu aktivitas, kami akan mute hanya admin. Jadi nanti kalau pas mau masuk kelas baru lagi, kita tinggal posting pemberitahuan ke situ. Ya, kami sih berharap teman-teman masih bergabung dalam grup itu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di topik kelas berikutnya. Nanti mungkin insya Allah juga Bu Hasna akan tampil lagi, karena topik ini akan banyak gitu kan, bukan cuma ini hanya perdana saja untuk soal berkebun. Masih ada lagi topik-topik berkebun berikutnya. Demikian, terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu pada kelas berikutnya. Nanti materinya Bu Hasna kami kirimkan di grup. Bisa kemudian juga nanti, karena ini kami rekam, bisa dicek juga di akun Salam Puan nanti. Terima kasih. Sampai ketemu pada kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima